Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Univers, kami dari kelompok 7 mata kuliah perpajakan 2 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bermaterikan PPh pasal 23. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herawati Dahlan selaku dosen perpajakan 2. Baik, materi kali ini memiliki 4 submateri, di mana diawali dengan teori atau definisi, subjek dan objek, tarif, serta yang terakhir contoh kasus dari PPh pasal 23. Sebelum saya melanjutkan pembahasan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizky Riyandi, selaku moderator, disusul oleh Andis Tribulan, Maharani Rahman, serta Asnita. Sebelum kami masuk kepada inti pembahasan kelompok kami, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baiklah, itu sedikit mengenai perpajakan. Sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan. Saya persilakan Maharani untuk mempresentasikan definisi dari PPh pasal 23. Kepada Maharani, silakan. Materi yang pertama yaitu definisi PPh pasal 23. Saat adanya transaksi antara pihak penerima penghasilan, penjualan atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan, terdapat pajak yang dikenakan. Pajak tersebut ialah PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa. Subjek yang menjadi pemotong PPh pasal 23 artinya yang dimana wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi. Sedangkan subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 dari lawan transaksinya. Berikut subjek pemotongan PPh pasal 23, yaitu subjek pemotongan PPh pasal 23 ada beberapa, yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Adapun subjek yang dipotong PPh pasal 23, yang pertama wajib pajak dalam negeri, yang kedua bentuk usaha tetap. Baik, saya akan menjelaskan objek pajak PPh pasal 23. Sedangkan objek pajaknya terdapat 62 jenis yang menjadi objek PPh pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah. Jenis jasa tersebut tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 tahun 2015, antara lain penilaian, aktuaris, akuntansi pembukuan dan antitasi, laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota dan arsitektur, landscape, perancang, pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap atau BUT, penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, penebangan hutan, pengelolaan minyak, penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli, perantaran dan atau keagenan, bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kredit Penjaminan Efek Indonesia.
kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI, pengisi suara atau dubbing dan atau penulis suara, mixing film, pembuatan sarana promosi, film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, pembuatan dan atau pengelolaan website, internet termasuk sambungannya, penyimpanan, pengelolaan, dan atau penyaluran data, informasi, dan program, instalasi, pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 26. Perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Berikutnya, perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, kemudian maklon, penyelidikan dan keamanan, penyelenggara kegiatan atau event organizer, penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar atau media lain untuk menyimpan informasi dan atau jasa periklanan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu tarif dari PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, terbagi menjadi dua, antara lain: 1. Tarif 15% dari jumlah bruto. Tarif tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, dividen. Kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nomor 2, tarif 2% dari jumlah bruto. Tarif tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubung dan penggunaan harta. 2. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang ketiga, jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Ketiga, wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal dalam PPh pasal 23. Contoh soal pertama, PPh 23 atas jasa. Yang pertama, PT ABC membayar jasa servis kepada CV Service sebesar 3 juta rupiah. Jawabannya, jika CV Service mempunyai NPWP, maka besar PPh pasal 23 adalah 2% dikali 3 juta, hasilnya Rp60.000. Jika CV Service mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 23 adalah 100% dikali 2%, kemudian dikali 3 juta rupiah, maka mendapatkan hasil Rp120.000. Yang kedua, PT Indoraya membayar jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta, yang dimana sudah termasuk PPN. PT Nuansa Raya tidak mempunyai NPWP sama sekali. Yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah PPh pasal 23 sama dengan 200% dikali 2%, kemudian dikali 120 juta, akan mendapatkan hasil Rp4.800.000. Kemudian contoh soal PPh 23 atas dividen. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.
dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Yang dimana penyelesaiannya adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta, maka mendapatkan hasil 4.500.000 rupiah. Yang berikutnya, contoh soal PPh 23 atas sewa. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta rupiah kepada Sugianto Haris. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 35 juta rupiah akan menghasilkan 700.000 rupiah. Kemudian contoh soal PPh 23 atas hadiah. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 150 juta akan menghasilkan 22.500.000 rupiah. Baiklah, itu saja contoh soal yang berada dalam PPh pasal 23 dan saya akan kembalikan kepada moderator.